Shalom saudara-saudari terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Catherine Cecilia Mamik dan teman saya Agnes Valentina, Angelina Flora Boruhotang, Irna Sri Talenta akan menjelaskan mengenai Santo dan Santa Katolik, mulai dari autobiografi, nilai-nilai kemanusiaan yang diperjuangkan, serta karya-karya yang menjadi sumbangan diberikan terhadap gereja. Baiklah, tak lupa kami berterima kasih kepada Bapak Dosen Oscar Rafael Campo Bolon sebagai dosen mata kuliah agama Katolik yang telah memberikan kami didikan dan arahan, serta motivasi yang membangun kepada kami. Dalam agama Kristen, istilah Santo Santa diberikan kepada seseorang yang telah terbukti menjalani hidup dengan sebuah kebajikan yang heroik, atau disebut juga kehidupan yang suci. Istilah ini bisa digunakan kepada orang hidup dan mati, dan diterima dalam dunia agama. Kekudusan mereka harus dapat dibuktikan oleh argumen-argumen, disertai juga mujizat-mujizat dari Tuhan yang diperoleh melalui perantaraan doa orang kudus. Awalnya, pemberian gelar Santo atau Santa tanpa harus melewati mekanisme dan prosedur khusus. Jika seseorang dianggap kudus dan juga hidup sebagai martir, gereja secara otomatis akan memberikan gelar orang kudus tersebut. Baru pada tahun 1234, mekanisme dan prosedurnya mulai diatur untuk menyelidiki apakah orang tersebut layak diberi gelar kudus atau tidak. Pertama, Santo Laurentius. Santo Laurentius merupakan diakon agung dari Roma yang bertugas mengelola kas gereja. Dia memilih membagikan kekayaan gereja kepada orang miskin, orang cacat, orang buta, dan orang sakit ketimbang harus memberikan kepada penguasa Roma. Laurentius hidup pada abad ketiga. Ia adalah salah seorang dari ketujuh diakon Roma di bawah Paus Santo Sixtus II. Mereka bertugas untuk memberikan bantuan kepada fakir miskin. Pada masa itu, umat Kristiani mengalami penganiayaan hebat dalam pemerintahan Kaisar Valerian. Kaisar memerintahkan agar Paus Santo Sixtus II beserta keenam diakon lainnya dijatuhi hukuman penggal, sehingga tinggallah Laurentius seorang diri. Sementara Paus digiring ke tempat hukuman mati. Laurentius mengikutinya sambil menangis. "Bapa, mengapa engkau pergi meninggalkan aku?" Paus menjawab, "Aku tidak meninggalkan engkau, anakku. 3 hari lagi engkau akan bersamaku." Laurentius amat gembira karena ia juga akan diperbolehkan menerima piala kemartiran. Laurentius membagi-bagikan semua uang yang masih ada padanya kepada mereka yang membutuhkan. Ia bahkan juga menjual bejana-bejana berharga milik gereja dan membagikan uangnya kepada mereka yang miskin fakta. Maka pergilah Laurentius menjelajahi kota selama 3 hari untuk mengumpulkan orang-orang yang sakit, fakir miskin, jompo, janda, serta para yatim piatu. Pada hari yang ketiga, ia membawa mereka semua ke hadapan penguasa Roma. Katanya, "Tuan, inilah harta karun gereja." Penguasa Roma itu menjadi sangat murka. Dalam amarahnya ia memerintahkan agar Laurentius juga dijatuhi hukuman mati secara perlahan dan kejam. Laurentius diikatkan pada panggangan besi raksasa yang dipanaskan di atas api yang kecil, sehingga api memanggang daging tubuhnya secara perlahan-lahan. Laurentius memang terbakar, tetapi bukan oleh api, melainkan oleh rasa cinta yang amat mendalam kepada Tuhan. Oleh karena itu, Laurentius menjalani siksaannya dengan ketabahan yang mengagumkan. Tuhan juga memberinya kekuatan dan sukacita yang luar biasa, hingga Laurentius masih sempat bercanda. "Balikkan tubuhku," katanya kepada Algojo, "yang sebelah sini sudah matang." Kemudian, ya, sudah cukup matang sekarang. Sementara Laurentius terbaring sekarat, wajahnya memancarkan sinar surgawi. Laurentius berdoa agar penduduk kota Roma itu bertobat dan berbalik kepada Yesus, dan semoga iman Katolik menyebar ke seluruh dunia. Usai mengucapkan doanya, Laurentius pergi menjumpai Yesus, Paus Sixtus, dan semua para kudus di surga. Keberanian serta ketabahan Laurentius menyentuh banyak orang, sehingga banyak penduduk Roma pada saat itu yang akhirnya bertobat.
Santo Laurentius wafat pada tanggal 10 Agustus tahun 258. Pestanya dirayakan setiap tanggal 10 Agustus. Demi menghormatinya, Kaisar Konstantinus membangun sebuah basilika yang indah. Nama Santo Laurentius ada di antara para kudus. Dalam doa syukur agung pertama dalam Bisa. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai Santa Katarina. Santa Katarina ini dilahirkan pada tahun 1347. Santa yang termasyhur ini adalah pelindung Italia. Kenapa? Katarina adalah anak bungsu dalam keluarga yang dikaruniai 25 anak. Ayah dan ibunya menghendaki agar ia menikah dan hidup bahagia. Tetapi, Katarina hanya ingin menjadi seorang biarawati. Untuk menyatakan tekadnya, ia rela memotong rambutnya yang panjang dan indah. Ia ingin menjadikan dirinya tidak menarik. Akan tetapi orang tuanya sangat jengkel dan seringkali memarahinya. Mereka juga menghukumnya dengan memberikan pekerjaan rumah tangga yang paling berat. Tetapi Katarina pantang menyerah. Pada akhirnya, orang tuanya berhenti menentangnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Santa Zita. Santa Zita ini dikenal sebagai Santa pelindung para pembantu rumah tangga. Ia dilahirkan di dusun Monte Sagrati, Italia pada tahun 1218. Orang tuanya sangat saleh dan membesarkan Zita dengan cinta kasih Kristiani. Merupakan tradisi pada waktu itu bahwa keluarga-keluarga miskin akan mengirimkan anak-anak gadis mereka pada keluarga-keluarga yang terpercaya, yang mampu memperkerjakan mereka. Para gadis itu akan tinggal dengan keluarga tersebut untuk beberapa waktu lamanya dan dipekerjakan untuk melakukan tugas-tugas rumah tangga. Zita pergi bekerja di rumah keluarga Fettinelli di Lucca ketika usianya 12 tahun. Bapak dan ibunya Fettinelli adalah orang yang baik. Mereka memiliki beberapa pekerja. Zita senang dapat bekerja dan mengirimkan upahnya kepada orang tuanya. Ia berusaha hidup penuh dengan tanggung jawab. Ia membiasakan diri untuk berdoa di luar jadwal kerjanya. Setiap pagi, ia bangun pagi-pagi benar dapat mengambil bagian dalam perayaan misa. Wah, hebat sekali ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas Santo Cletus dan Marcellinus. Teman-teman tahu nggak Santo Cletus dan Marcellinus itu apa? Nah, di sini ya dijelaskan bahwasanya selama beberapa abad lamanya nama anak Letus dan Cletus dianggap orang sebagai dua orang paus yang berbeda. Tetapi sekarang, kedua nama itu dianggap sebagai nama dari satu orang. Menurut daftar resmi para paus yang dikeluarkan oleh Tahta Suci, Paus Anakletus atau Cletus memimpin gereja dari tahun 76 sampai tahun 88. Ahli-ahli sejarah gereja mengikuti daftar nama paus yang diterbitkan oleh Santo Irenaeus dari Lyons, menyamakan Paus Anakletus dengan Cletus. Eusebius dalam bukunya Sejarah Gereja menyatakan bahwa Linus, uskup Roma, setelah memimpin selama 12 tahun lamanya, mengalihkan kepemimpinannya itu kepada Cletus dalam doa bagi para kudus dan perayaan Ekaristi. Setelah menyebutkan nama Santo Petrus dan Paulus serta para rasul lainnya, Iman menyebutkan nama Linus dan Cletus. Hal ini menunjukkan bahwa anak Cletus, pengganti Santo Petrus, ditetapkan sebagai paus selama masa yang kurang damai dan aman dalam gereja. Menyusul masa penganiayaan oleh Raja Nero yang berlangsung dari tahun 64 sampai 68. Sangat sedikit informasi yang didapat tentang riwayat hidup anak Cletus. Ia membagi kota Roma dalam 25 paroki. Ia membangun dan menghasilkan kapela di Jalan Ostian sebagai penghormatan kepada Santo Paulus dan membangun sebuah kapela yang sama di atas kuburan Santo Petrus di Vatikan.
Buku para Paus atau Liber Pontificalis menyebutkan bahwa anak Letus dikuburkan di suatu tempat dekat di kuburan Santo Petrus. Nah, selanjutnya Santa Teresa dan Kalkuta. Santa Teresa dan Kalkuta ini terlahir dengan nama Agnes Gonza Bojak Hyudari, sepasang orang tua Brenis, Albania. Dia lahir di siklus 27 Agustus 1910. Daerah kelahirannya yakni menjadi wilayah negara Republik Yugoslavia saat berusia 7 tahun. Pada saat Santa Teresa dan Kalkuta ini berusia 7 tahun, ayahnya terbunuh. Ia kemudian masuk ke susteran di bawah Larento di Irlandia. Pada tahun 1929, kesusteran Lorentome mengirimkannya ke Bengali, India untuk melakukan masa percobaan. Santa Teresa dan Kalkuta adalah seorang yang penuh cinta kasih, seorang kudus di abad modern ini. Selama lebih dari 45 tahun, ia berkarya dari India, melayani mereka yang miskin, sakit, yatim piatu, dan sekarat, sambil membimbing ekspansi kongregasi misionaris cinta kasih dari India ke seluruh dunia. Kongregasi yang didirikannya terus berkembang daripada akhir hidupnya. Santa Teresa telah menjalankan 610 misi di 123 negara, yang menjalankan sebagai karya amal seperti panti jompo, rumah penampungan para penderita HIV/AIDS, lepra dan TBC, program konseling untuk anak dan keluarga, panti asuhan dan sekolah. Wah, mulia sekali teman-teman. Nah, setelah mengabdikan dirinya selama bertahun-tahun di India, tentu saja pemerintah India tidak menutup mata akan pelayanannya. Maka pada tahun 1972, Bunda Teresa menerima Pandit Nehru Prize setahun kemudian, yang menerima Templeton Prize dan Pangeran Edinburgh. Puncaknya ialah tahun 1979, tak kalah ia memperoleh hadiah Nobel Perdamaian. Hadiah uang yang diperolehnya disumbang kepada masyarakat miskin di Kalkuta. Wah, mulia sekali ya. Hadiah tersebut memungkinkannya untuk memberi makan ratusan orang tahun dalam setahun, membantunya menolong dunia yang membutuhkannya. Pada tahun 1945, Bunda Teresa mendirikan pusat rehabilitas pertama bagi korban AIDS di New York. Menyusul kemudian sejumlah rumah penampungan yang didirikan di San Francisco dan Atlanta. Berkat upayanya ini, ia mendapatkan Medal of Freedom. Nah, selanjutnya ialah Santo Fransiskus dari Assisi. Fransiskus dilahirkan di kota Assisi, Italia pada 1181. Ayahnya bernama Pietro Bernardo, seorang pedagang kain yang kaya raya, dan ibunya bernama Donna Picca. Di masa mudanya, Fransiskus lebih suka bersenang-senang dan menghambur-hamburkan harta ayahnya daripada belajar. Ketika usianya 20 tahun, Fransiskus ini ikut maju berperang melawan Perugia. Ia tertangkap dan disekap selama 1 tahun hingga jatuh sakit. Pada masa itu ia mendekatkan diri kepada Tuhan. Setelah Fransiskus dibebaskan, ia mendapatkan suatu mimpi. Yang aneh dalam mimpinya, ia mendengar suara yang berkata, "Layanilah majikan dan bukanlah pelayan." Setelah itu Fransiskus memutuskan untuk hidup miskin. Ia pergi ke Roma dan menukarkan bajunya yang mahal dengan seorang pengemis. Setelah itu caranya mengemis. Semua hasil dimasukkan Fransiskus ke dalam kotak persembahan untuk orang-orang miskin di kubur para rasul. Ia pulang tanpa uang sama sekali saat ini. Suatu hari ketika sedang berdoa di gereja Santo Damiano, Fransiskus mendengar suara Tuhan. "Fransiskus, perbaikilah gerejaku yang hampir roboh." Jadi, Fransiskus pergi untuk melaksanakan perintah Tuhan. Ia menjual setumpuk kain ayahnya yang mahal untuk membeli bahan-bahan sama
dengan pembangun-bangun untuk gereja yang telah tua. Baik teman-teman, berikut penjelasan Santa dan Santo, pendiri gereja yang sangat berpengaruh dalam kehidupan Katolik. Terima kasih, Tuhan memberkati, salam sehat.